Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lucy Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan mengenai perkembangan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0 pada kelas 10 kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Materi yang akan kita pelajari adalah revolusi industri, otomatisasi perkantoran, teknologi perkantoran, konsep kantor modern, konsep lingkungan kantor, standar kerja perkantoran, budaya kerja perkantoran ramah lingkungan, dan eco-green. Mari kita bahas beberapa pengertian revolusi industri menurut beberapa ahli. Menurut Zimmerman tahun 2018, era revolusi industri 4.0 akan melibatkan pekerjaan pada kemampuan sains, teknologi, teknik dan matematika, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat sebanyak 75%. Sedangkan menurut Profesor Dwi Korita Karnawati, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang akan menyebabkan dampak di mana 35% jenis pekerjaan terhapus. 10 tahun mendatang akan terdapat 75% yang akan terhapus. Sedangkan menurut Insinyur Joko Widodo, mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan revolusi industri 4.0 dimulai di Inggris pada tahun 1760 sampai dengan 1840. Industri manufaktur menggantikan tenaga manusia ke dalam tenaga mesin. Ciri-ciri revolusi industri 4.0 yaitu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang akan menyebabkan dampak di mana 35% jenis pekerjaan terhapus. 10 tahun mendatang akan terdapat 75% yang akan terhapus. Dampak dan tantangan revolusi industri 4.0 berdampak pada dampak sosial, dampak politik, dan dampak ekonomi. Kesimpulan dari perkembangan revolusi industri adalah akan membawa dampak perubahan fundamental dan dampaknya terhadap jenis pekerjaan mendatang, dan segalanya akan tergantikan dengan segala yang berbau internet. Mari kita membahas pengertian dari otomatisasi perkantoran atau office automation. Otomatisasi kantor, menurut McLeod, adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Sedangkan menurut Ansor Susanto, aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Berdasarkan surat keputusan M-1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di lingkungan instansi pemerintah, kegiatan perkantoran elektronis atau electronic office artinya keberadaan aplikasi perkantoran mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis. Manfaat otomatisasi kantor adalah membantu dalam menjalin relasi, membantu pemecahan masalah. Perusahaan akan semakin berkembang pesat karena terjadinya efektivitas dan efisiensi kerja. Apa saja dampak otomatisasi perkantoran? Dampak positifnya tentu saja mudah menangani semua informasi perkantoran, kesalahan cepat diselesaikan, bertambahnya kesempatan pekerjaan baru, waktu kerja lebih cepat karena lebih efisien, pekerjaan menjadi lebih ringan, pelayanan perkantoran menjadi lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya adalah kita akan ketergantungan terhadap mesin, timbulnya masalah kesehatan, berkurangnya interaksi langsung dengan sesama karyawan, muncul kebutuhan lain akibat perkembangan teknologi yang berubah, waktu untuk pelatihan teknologi baru, timbulnya keresahan karyawan akan teknologi baru, terjadi penumpukan peralatan di kantor. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah Microsoft Office. Di dalamnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Ada voicemail, kalender elektronik atau Google Calendar, konferensi audio dan video atau teleconference bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, pengolah kata, pengolah angka, surat elektronik atau email. Pembahasan selanjutnya adalah konsep kantor modern. Pentingnya kantor dalam masa ini adalah sebagai ujung tombak perusahaan, kantor juga dapat memberi fasilitas penyimpanan dokumen untuk pengambilan kebijakan. Kantor pun membantu pemilik usaha dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan ukuran bisnis ke dalam bisnis online.
Konsep lingkungan kantor. Seberapa pentingnya lingkungan kantor bagi perusahaan? Kantor merupakan tempat utama untuk bekerja dan memberikan layanan kepada pihak internal dan eksternal. Untuk itu, perwajahan kantor juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap image pelanggan. Bagaimanakah standar kerja perkantoran? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengertian standar operating procedure atau SOP, jenis standar kerja, dan penerapan standar kerja. Mari kita bahas budaya kerja perkantoran ramah lingkungan, mengenai pengertian budaya kerja, pengertian ramah lingkungan, penerapan budaya kerja yang ramah lingkungan. Kita akan bahas di Google Classroom masing-masing yang soalnya sudah saya berikan. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah eco-green. Aktivitas eco-green di lingkungan kantor adalah mengurangi penggunaan kertas, mencabut kabel listrik saat tidak digunakan, membeli sesuatu dalam jumlah besar, menggunakan peralatan makan dan minum, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah inspirasi, semangat belajar, dan semangat mengajar ya Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.